Kita tuh mimpi di kepala kita ini itu kita ngerasain kayak nyundul seseorang, tapi orangnya tuh pakai jubah warna putih panjang, dan kalian tahu itu rambutnya panjang. Berarti tuh mbak, kita kayak mau lihat ke mukanya itu kayak nggak bisa, tapi kita tahu kalau itu Mbak Kun dari rumah lama, Mbak Kun dari rumah lama, Mbak Kun dari rumah lama. Bu Mul tuh kayak denger di kamarnya, pas Asa lagi tidur, Bu Mul tuh denger di kamarnya Asa tuh kayak ada suara wanita teriak, gitu pokoknya teriak. Hai, Daba kita always here. Daba kita lagi di mana? Kita lagi di dalam mobil. Iya, sesuai kemarin kita diteror terus, bukan sama yang gituan, tapi sama followers, sama kalian. Iya, jadi kemarin Momi sempet spoiler di story-nya kalau mau nggak nih cerita horor lagi gitu. Padahal kita berharapnya nggak mau cerita lagi sih gitu, karena berharap juga nggak ada kejadian lagi. Iya, sebenarnya berharap udahlah nggak ada lah gitu, di rumah lama-lama aja gitu. Karena sudah sekitar 1,5 bulan kita 2 bulan ya, 2 bulanan kita nempatin rumah itu, jujur kita kayak nggak ada nge-spill cerita sama sekali, kayak ya udah gitu. Tapi ternyata ada dan bukti nyatanya pun juga ada. Tapi hal itu juga wajar karena mungkin pengenalan dalam setiap kita rumah baru gitu. Iya, kenalan lah ya. Iya, jadi kita kali ini mau cerita tentang kejadian horor di rumah baru. Iya. Tuh, jadi kejadian horornya tapi lebih ke kenalan ya, bukan yang kita kayak di teror yang sebelumnya. Iya, kalau di rumah lama kan tuh mereka mengganggu banget kan, gitu. Ayo, Momi berawal dari yang langsung aja nih flashback dulu nih. Flashback dulu. Waktu inget nggak waktu kita berdua pamitan ke rumah lama? Video yang kita pamitan. Itu tuh sepulang dari situ, itu kita tuh mimpi. Dimimpiin sama penunggunya rumah lama. Ini kita nggak tahu kita udah cerita apa belum, ya kan? Ini seinget kita karena itu kejadian udah lama, udah sekitar 1 bulan 2 bulan lalu. Itu tuh pokoknya kita diimpiin sama si kakek. Dan ini tuh pas banget waktu dulu pertama kali kita pindah pertama kali di rumah lama. Itu kita pun juga dimimpiin sama kakek ini, kayak welcome gitu. Dan tempatnya pun juga sama, di dapur belakang. Kalian kalau masih ingat set dapur kita di rumah lama kayak gimana, di belakang ya, yang kayak gitu. Dan kita dimimpiinnya juga di dapur yang belakang dong. Waktu itu kita lagi masak, kita mimpinya si kakek ini datang, terus kayak bilang pindahan dok gitu, pokoknya pamitan. Ya pokoknya tanya-tanya gitu. Akhirnya kita iya kayak gini-gini. Ya pokoknya gitulah, kita dimimpiin sama si kakek ini gitu. Terus bangun-bangun kita langsung, wih kok dimimpiin kakek ini lagi ya? Mungkin kayak perpisahan gitu karena udah ninggalin rumah yang lama gitu. Kita pikir ya udah cuma di situ aja, karena kita berdua tinggal di rumah baru itu bener-bener vibes-nya tuh aman banget, adem, gak ada apa-apa gitu. Bener. Terus jujur kalau di rumah lama itu pun kita berdua sholat sendirian kayak nggak berani ya Det. Jadi kita benar-benar nunggu kayak berdua gitu. Kalau nggak salah satu harus nemenin gitu. Malam juga kalau mau kebelet pipis, iya, di rumah lama itu nemenin. Kalau di rumah baru kayak ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, meskipun ya sholat ya udah sholat aja, wudhu ya udah wudhu aja, nggak apa-apa. Meskipun jam 2 pagi kita pup ya udah pup aja gitu, kayak nggak ada yang ketakutan. Karena kita juga mau nggak mau di rumah baru ini kita juga harus berani melawan mereka karena ini rumah kita gitu, bukan rumah kontrakan gitu. Betul. Lalu setelah kita mimpi kakek yang di rumah lama, itu kan perpisahan tuh. Nggak lama setelah itu, gila, ini sumpah kita belum pernah cerita guys. Ini first time kita cerita ya ke kalian. Ini bener kita keep banget. Dan kita cerita ke Dedi, ke orang-orang di rumah itu kayaknya H+ berapa gitu waktu. Kayaknya H+ mingguan setelah kita mimpi ini gitu. Jadi ceritanya kita tuh ketindihan. Ini the first time kita ketindihan di rumah baru. Sama aku kalau inget sama merinding banget. Ketindihannya itu ya, ini kan kepala tuh. Nah kebetulan gini, kita jelasin set tempat tidur kita. Kita tuh kalau tidur tuh nggak hadap ke TV, iya kan? Kita tapi kayak kasurnya sebenarnya kepala di sini, tapi kita kepalanya di sana biar lebih lebar karena ada Asta, ya kan? Gitu.
Kita tuh mimpi di kepala kita ini itu. Kita ngerasain kayak nyundul seseorang, tapi orangnya tuh pakai jubah warna putih panjang, dan kalian tahu itu rambutnya panjang, berarti itu Mbak Kun. Dan itu kita tuh mimpi itu Mbak Kunnya tuh megang kepala kita tau. Mbak Kunnya tuh megang kepala kita tau. Mbak Kunnya tuh megang kepala kita tau. Itu bener-bener kita ngerasain dinginnya tangannya kayak gimana. Terus aura sekitarnya itu langsung kayak gimana, kita bener-bener ngerasain banget. Dan kita kayak mau lihat ke mukanya itu kayak nggak bisa, tapi kita tahu kalau itu Mbak Kun dari rumah lama, Mbak Kun dari rumah lama, Mbak Kun dari rumah lama. Karena kita ngerasanya vibes-nya itu auranya. Mbak Kun ini yang sering mimpiin kita di rumah lama gitu. Apalagi waktu kita hamil, Mbak Kun ini jahil banget gitu. Kita, aduh kok ada Mbak Kun ini lagi, kita mikirnya gitu. Itu bener-bener dia tuh megangin kepala kita gini loh, tapi pakai satu tangan. Tapi kita tuh tahu banget itu tangannya tuh jubahnya lengan panjang, rambutnya tuh bener-bener hitam panjang keurai ke bawah gitu. Kita, aduh, jadi kita kayak mau bangun nggak bisa. Akhirnya kita itu teriak-teriak nggak sih? Nggak dengar. Aku lupa aku. Kayaknya teriak-teriak tapi jadi nggak dengar. Kita bangun-bangun sendiri. Langsung kita kayak, oh my god. Dari situ kita kayak ngerasa ada yang nggak beres nih, kayaknya ada yang ngikut. Terus setelah gitu. Mami ngimpi itu, ketindihan itu cerita ke aku, waduh jangan-jangan masa ikut ya gitu. Jangan ikut. Gitu. Atau kita merinding. Kita mikirnya, walah pamitan. Kalau kemarin kan kakek tuh, kalau mungkin kita mikirnya pamitan nggak ikut sini kok gitu. Kita positif tingginya kayak gitu. Benar. Dan ternyata ada salah satu di vlog kita yang nah itu pertama kali memunculkan di video kita vlog yang kegiatan malam. Itu kita hari ketiga di rumah kita pernah spill ya di video vlog sebelumnya, tapi kalian yang belum nonton boleh tonton. Boleh ini. Banget. Kayak CCTV ya di Itu bener-bener kalian kalau lihat kita di bawah itu kayak nggak ketawa gitu. Terus juga kita konfirmasi ke Dino, ngasih sound effect juga enggak. Pokoknya itu kita tunjukin ke anak-anak di rumah. Kita tunjukin, kamu ngasih sound effect enggak Mbak? Sound efeknya kalau ketawa bukan ini gitu. Dan anehnya ketawanya itu soundnya dari atas ke bawah. Ini gila ya. Dan gitu. kita notisnya dari komentar dari ada salah satu DM. Kamu DM ya? DM ya. Di DM aku, Kak coba dengerin yang menit ke ini ada suara ketawa, itu beneran orang sekitar atau apakah gitu. Itu kita bener-bener nggak notice ya. Bener-bener sama sekali nggak notice. Dan Dino yang ngedit juga, aku yang finishing nggak notice ada suara itu. Dan itu kejadiannya emang maghrib ya. Habis maghrib. Dan itu kejadiannya kita lupa kita setelah dimimpiin Mbak Kun itu atau sebelum. Pokoknya kita belum cerita ke Dedi tentang mimpi itu gitu. Ya, gitu sih, itu pertanda pertama ya Mom ya. Iya. Yang di rumah itu ya. Itu pertanda pertama sih gitu. Tapi pertanda pertama itu kita baru ngehnya lama ya, karena kita nggak ngeh ada di vlog itu ada suara gitu. Masih adem ayem aja tuh di rumah ya kan. Nah setelah Momi ketindihan, aku juga ketindihan. Kalau dulu rutinitas aku di rumah lama itu selalu ketindihan kalau misalkan tidur di atas jam 10 ke atas itu. Terus dulu pun di rumah lama kalau misalkan habis ketindihan aku puterin ayat itu nggak mempan, kadang masih ketindihan gitu. Mempanya pakai murotal. Dan kemarin pertama kali Yong. Iya itu pertama banget. Pertama kali ketindihan setelah beberapa bulan ya. Itu aku adem ayem, dan ternyata pas waktu itu ketindihannya Asta ngomong. Oh iya, itu nah, Asta itu mimpinya itu Asta ngomong ke aku, Dedi di atas ada kun merah gitu. Itu warna merah gitu. Terus Asta sambil nunjuk gitu, dan Asta ngomongnya tuh juga lancar. Itu mimpi ya guys. Mimpinya Dedi. Nah gitu. Terus langsung waktu itu pun aku juga waktu itu aku juga kayak minta tolong buat bangun, nggak bisa. Itu pertama kalinya aku tindihan, dan bener-bener langsung kalau nggak salah minta tolong temenin atau apa ya, mau pas waktu pipis minta temenin. Langsung aku pas waktu paginya atau malamnya juga langsung, Mom
aku ketindihan gini gitu. Tapi kita ngeh banget kalau di ketindihan adalah Dedi langsung muter ayat kursi waktu itu. Nah, itu. Aku langsung mikir. Nah, itu sekali langsung hilang. Iya, loh kok tumben muter ayat kursi? Pasti ketindihan. Murotal gitu. Lebih murotal ya. Kok tumben muter murotal pasti ketindihan. Kita batin kita, tapi kita udah ngantuk banget. Ya udah kita tidur gitu. Tapi jujur banget kita tiap kali mau tidur kalau bener-bener keinget si Mbak Kun tuh megang kepala tuh kayak bener-bener langsung sebadan tuh langsung kayak merinding banget gitu. Terus pas waktu kebiasaan mau sepedaan kan aku selalu ambil atau siap-siap di atas, itu jam 10 ke atas gitu kan. Karena baju-bajunya Dedi tuh di atas. Betul, sama sepedanya buat ditaruh di bawah. Terus pas waktu itu ada suara kayak teriak-teriak. Tapi aku mikirnya tetangga sebelah atau enggak anjing. Biasanya kan banyak di komplek kita banyak anjing soalnya. Itu ada suara-suara aneh, tapi aku tetap berpositif thinking dan aku nganggapnya itu anjing atau apa gitu lah. Tapi aku juga pas waktu siap-siap aku beraniin karena aku nggak mau kalah biar nggak merinding, dan akhirnya juga nggak takut. Gitu sih. Nah, lalu Dino pun itu juga ngimpiin Asta sebenarnya. Mimpi Asta itu aneh banget ya. Aneh banget katanya Dino tuh. Asta itu lari dari tangga, dari atas ke bawah tuh kayak mau menerkam Dino gitu loh. Mau minta gendong atau mau nerekam, kita lupa. Pokoknya mimpi Asta tuh serem banget gitu. Terus kita aduh apa aja sih Din gitu, mimpimu gak karu-karuan gitu. Paling capek lah gitu. Itu sih. Terus sebelum itu ini aku ada kejadian mimpi di lantai 2 itu sebelum kita pas kasih itu loh pagar itu tuh Asta mau jatuh di situ. Aku ngeri banget, langsung kayak panik pas aku bangun untung cuma mimpi gitu. Aduh jangan sampai kayak gitu lah. Iya, jangan sampai lah ya, mimpinya kayak gitu aneh-aneh gitu. Kejadian jadi kita masih dari segi kita sadarnya itu masih ketindihan ya, mungkin. Iya, ketindihan. Terus kita nggak sadarnya ya masuk ke vlog gitu. Iya benar. Nah ini ada satu cerita juga yang ini bikin ngeri. Ini tentang Bu Mul ya. Bu Mul jadi yang jagain Asta tiap hari di rumah waktu siang ya. Jadi ceritanya Bu Mul ini sebelum kejadian klimaks nih ya. Bu Mul ini cerita ke aku ini, Mbak aku kemarin selfie tapi mukanya bukan mukaku. Aduh merinding ya Allah. Itu kejadian di rumahnya, selfie di mana? Di rumahnya dia. Paling di tempat lain, tapi mukanya bukan mukaku. Masa sih Bu, aku gitu. Iya Mbak, beneran mukanya itu beda. Kayak mbak Belanda gitu. Anjir, aku merinding banget. Masa sih Bu? Aku ada Mbak fotonya gitu. Hah, beneran? Iya ada. Aku ditunjukin guys. Jebret gitu. Kita langsung oh my god. Iya, Pak. Bu ini siapa gitu, nggak tahu aku Mbak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, itu cuma ya udah hilang gitu aja cerita itu. Tiba-tiba Bu Mul cerita lagi, Mbak kemarin aku selfie ada lagi gitu. Loh, masa Bu? Iya. Akhirnya sama Bu Mul itu dibawa ke orang pinter, kayak ke ustadz gitu kan. Nah katanya si Pak Ustadz ini ternyata Bu Mul itu diikutin sama mbak-mbak yang habis kecelakaan. Iya, merinding aku. Tapi si mbak-mbak ini tuh kayak minta disempurnakan gitu loh. Nah dia itu akhirnya ngikut Bu Mul ini, tapi dia nggak jahat. Dia cuma suka aja meloi si Bu Mul ini karena mungkin auranya Bu Mul ini dia suka gitu. Tapi dia nggak ganggu, tapi dia ngikut gitu kan. Terus aku mikir kalau Bu Mul di rumah, berarti si mbak-mbak ini ikut di rumah dong. Aku tuh mikir gitu langsung kan. Terus nah kalau Bu Mul ini jaga Asta siang, jadi si mbak-mbak ini juga otomatis ikut sama Asta juga gitu kan. Tapi katanya sih nggak ganggu. Ya udahlah kita, oh ya wes lah Bu, misalnya nggak ganggu, ntar mungkin dikirimin doa aja gitu. Karena mau diusir nggak mau. Nah terus habis gitu nih si klimaksnya nih ya, Bu Mul itu cerita ke kita, Mbak sebenarnya aku ada cerita, tapi aku mau cerita itu kayak takut gitu. Kita bikin nggak berani ya gitu. Apa sih mau kepo ya kan dia omongin kayak gitu. Akhirnya Bu Mul bilang gini, sebenarnya waktu Mbak tinggal ngonten itu kan rumah sepi, rumah cuma sama Bu Mul sama Asta aja. Itu siang loh ya, siang bolong jam 12 siang. Bu Mul tuh kayak denger di kamarnya pas Asta lagi tidur. Bu Mul tuh denger di kamarnya Asta tuh kayak ada suara wanita teriak gitu, pokoknya teriak, bener-bener wanita tuh teriak gitu. Ya, itu langsung Bu Mul kebirit-birit buat lari ke kamarnya Asta. Bu Mul pikir, aduh
ada orang masuk kamarnya Asta atau apa, karena yang teriak itu suara cewek, bukan suaranya Asta. Cewek berarti. Cewek, bukan anak cewek ya, tapi orang cewek. Jadi itu udah gede dan tuh teriaknya kenceng banget. Akhirnya baru buka kamarnya Asta. Asa pulas, nggak ada apa-apa. Langsung Mbak, semenjak itu aku tuh tak buka kamarnya Asta, dibuka. Iya, dan kayak itu langsung parno gitu loh, Mul itu. Akhirnya nggak lama kemudian Asta bangun. Ya, tapi nggak ada apa-apa sih, cuma gitu aja. Cuma suara itu ya. Terus aku cek di CCTV juga nggak ada, karena udah Mul ceritanya udah satu minggu yang lalu tuh nggak bisa dicek di CCTV gitu. Padahal kita di rumah tuh banyak banget CCTV-nya guys gitu. Itu langsung aku oke, kayaknya kalau Denny ngejip aku nggak berani di rumah sendirian sekarang gitu, langsung mentalnya cut banget setelah itu. Nah kejadian itu terus kita ceritain ke Uti gini, wes trek nggak apa-apa gitu, ini rumah kalian sendiri, wes gak usah takut gini-gini, nggak ada apa-apa ya. Mungkin misal pun kayak kita tahu gitu ya wes anggap aja ya emang kenalan atau apa gitu. Tapi gimananya kita harus berani di rumah sendiri. Nah itu juga masuk ke mindset kita, emang harus berani gitu. Setelah kejadian itu aku juga ke atas buat siap-siap, aku juga harus berani gitu. Kalau kita lama-kelamaan energinya habis nanti kita juga bakal takut. Takut tuh kayak di rumah lama. Tapi sekarang kita udah berani lagi, tinggal di Gowes, kita juga oke aja sih di rumah pagi-pagi gitu. Ya itu sih cerita kejadian aneh yang di rumah kita. Semoga nggak ada lagi ya guys gitu. Tapi kalau setelah kita cerita kayak gini, menurut kalian meyakini berarti emang ada? Iya, kalau kalian yang punya indigo, kalian lihatnya apa gitu? Maksudnya kita kan kayak nggak bisa. Tapi kalau jujur kita tuh ada sedikit kepekaan, tapi kayak kita ragu gitu. Maksudnya yang di atas gitu ya? Di atas soalnya jarang banget kita tempatin kalau nggak kita lagi ngonten ya. Lampunya gitu. Nyala semua. Ya, lampunya nyala semua sih. Kamar mandi atas pun itu cuma 3 kali mungkin ya kita mandi di sana gitu. Nah sebenarnya mbah kepercayaan rumah kita itu berpesan kalau misalnya ntar ada hal mistis kesini aja gitu. Tapi kita belum kesana gitu, karena kita pikir bisa lah gitu. Kita masa sendiri apa-apa gitu. dikit kita lapor. Tapi ya jangan sampai keterlaluan ya. Ntar kalau misalnya emang sampai keterlaluan kita bakal kesana karena sih gitu. Rumah ini ya kita bakal selamanya tinggal di situ gitu. Oke. Semoga gak ada kejadian lagi dan semoga video ini bisa membalas kalian yang penasaran tentang cerita di rumah kita gitu. Gitu sih. Iya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga nggak ada cerita. Nggak ada cerita horor lagi ya guys. Jangan lagi pokoknya. Bye.